바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 내게 두고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Ada apa? Katakan saja. Aku sudah bicara dengan Yuer tentang apa yang terjadi di Weibo. Tolong jangan marah. Aku hanya ingin bertanya, Tuan Feng membantumu menyelesaikan masalah itu, kan? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau mengenalnya sebelumnya? Aku tidak begitu mengenalnya. Kenapa kau tidak mengenalnya dengan baik? Dia telah menolongmu. Seharusnya kau mengundangnya makan malam. 3 tahun lalu, aku menelpon ibu, tapi ibu tidak menjawab. Tuan Feng melihatku dalam kesulitan dan mengantarku pulang. Cuma itu saja. Aku tidak mengenalnya dan aku tidak memiliki informasi kontaknya. Kalau saja itu Qin Yu, dia pasti sudah mendapatkan nomor telepon Feng Luotian 3 tahun lalu. Qin Ran ini tidak ada gunanya. Hai. Nona Qin, apa kau mengingatku? Aku Qian Jin Yu. Wow, aku belum pernah bertemu orang yang begitu sombong gadis ini. Hei gadis. Permisi, apa kau teman Qin Ran? Mobil sport, dia lumayan kaya. Anda? Aku ibunya Ran Ran. Pertanyaan fisika kali ini benar-benar sulit. Bahkan ahli fisika seperti Qin Yu dan aku hanya mendapat nilai 80-an. Xu Xiao, apa kabar? Ujian siapa yang kau lihat? Xu Xiao hanya tertarik pada fisika dan biola. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bias terhadap Qin Yu. Lindsay Ran, kau mendapat nilai 93 dalam fisika? Wow, ketua kelas, luar biasa. Nilainya lebih tinggi dari Xu Xiao. Aku ingat fisikamu dulu biasa saja. Di mana kau mendapat bantuan tambahan? Aku baru saja melihat pertanyaan yang serupa di buku catatanku. Guru bilang ada soal olimpiade yang disertakan kali ini. Bagaimana mungkin Lindsay Ran bisa melihat soal olimpiade? Bolehkah aku meminjam buku catatanmu untuk melihatnya? Oh, tentu saja. Di sini. Song Luting? Siapa? Belum pernah dengar namanya. Apa dia dari sekolah kita? Tidak, dia setahun lebih tua dari kita. Dia juara Olimpiade Fisika Internasional tahun lalu. Kau tahu Song Luting? Ya ampun, ketua kelas tahu orang seperti itu? Ran Ran meminjamkan buku catatan itu kepadaku. Dia bilang seorang teman memberikan kepadanya, tapi aku tidak bisa memberitahu Xu Xiao tanpa izinnya. Tidak. Aku penasaran siapa yang memberinya buku catatan itu. Aku mengerti, terima kasih. Ranje, gladi bersih perwakilan kelas akan sedikit lebih telat. Aku akan membawamu ke auditorium kecil untuk beristirahat. Di sana lebih tenang. Qin Yu tidak begitu baik secara personal, tapi permainan biolanya lumayan. Sebenarnya cukup bagus untuk seorang amatir. Sudah belum stopping, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu di usianya. Kedengarannya tidak ada bedanya bagiku. Biasa saja, tidak terlalu lancar. Apa kau tahu sesuatu tentang double stopping dan leher pizzato? Kalau tidak, jangan mengomentari permainan biolaku. Xu Xiao, bisakah kau menyuruh orang-orang yang bukan profesional ini pergi? Berisik sekali, aku tidak bisa berlatih. Siapapun yang tahu sedikit tentang biola pasti paham tentang double stopping yang leher pizzato. Yang kumaksud dengan tidak lancar adalah kau pamer dengan keterampilan yang setengah matang. Itu sama sekali tidak halus dan merusak keindahan karya tersebut. Xu Xiao, apa kau akan membiarkannya tetap di sini? Seorang pemain biola harus siap menghadapi segala macam kritik, tidak perlu terlalu sensitif. Bagaimana kalau aku bilang dia benar-benar mempengaruhi suasana hatiku dan aku tidak bisa melanjutkan permainan? Qin Yu, jangan berlebihan. Sekarang giliran Lindsay Ran untuk berlatih. Aku pergi dulu. Ranje, tunggu aku. Dia sudah pergi, kau bisa melanjutkan. Kakakmu bisa bermain biola? Tidak mungkin. Shi Xiaogong tidak boleh membiarkan Qin Ran tertarik padanya.
Dia mempelajarinya saat dia masih muda, tapi dia tidak serius. Dia berhenti setelah beberapa tahun dan bahkan memukul putra gurunya. Begitukah? Xu Yaoguang jelas lebih tertarik pada karya baru itu, tapi hanya ada satu lembar musik. Mungkinkah itu suatu yang tidak sengaja dijatuhkan nenek? Aku harus bertanya padanya. Kalau tidak ada yang lain, kau bisa kembali. Aku lelah dan ingin beristirahat. Nenek, waktu ibuku membantu nenek mempersiapkan barang bawaan terakhir kali, kurasa aku melihat kertas yang ada simbol-simbolnya. Apa nenek punya lagi? Bagaimana kau tahu ada lembaran musik di koperku? Apa kau mengambilnya? Tidak. Benarkah? Aku menyarankanmu untuk tidak memiliki ide-ide aneh tentang ini. Jangan sentuh lembaran musik itu. Nenek, apa yang kau bicarakan? Kau tahu apa yang kubicarakan? Nenek, kakak ada di sini. Aku akan pergi sekarang. Aku akan mengantarmu dan kembali sebentar lagi. Ran, apa kau sudah menyimpan lembaran musik yang kuberikan terakhir kali? Itu semua hanya sampah. Nenek bersikeras mengambilnya. Kau yang mungkin berpikir itu sampah, tapi orang lain memperhatikannya. Ran, tunggu sebentar. Ibu ingin bicara sesuatu padamu. Ada apa? Katakan padaku. Apa kau ingat Tuan Muda Qian yang terakhir kali? Dia... Berhenti di situ. Siapa dia? Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa ibu tidak mengenalkannya pada Qin Yu? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan Muda Qian berasal dari keluarga kaya. Ibunya adalah CEO perusahaan. Dia menyukaimu. Itu sebuah keberuntungan. Jangan tidak tahu terima kasih. Karena dia sangat menarik. Biarkan Qin Yu menikah dengannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Adikmu adalah seorang sosialita yang telah kubina dengan hati-hati. Dia ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga bergengsi di ibu kota. Lepaskan. Ningking, oh Ningking, kau tidak pernah lelah menjual putrimu demi keuntungan pribadi. Ibu sedang bicara dengan siapa di telepon? Ku dengar Tuan Muda Qian menyukai kakakmu. Nyonya sedang berusaha mengatur segalanya.